Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Silvi dan juga teman-teman semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait PSAK 48 yaitu penurunan nilai aset. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Giaskia Putri Arnold dengan NIM 2024-794. Perkenalkan, nama saya Nisa Lutfianti dengan NIM 2024-774. Perkenalkan, nama saya Sonya Mulia Ramanamansa dengan NIM 2024-784. Perkenalkan, nama saya Faiza Renti Agustin dengan NIM 2024-788. Perkenalkan, nama saya Friza Kinanti dengan NIM 2024-797. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dwi Kairunisa dengan NIM 2024-70-100. Slide. Nah, jadi di sini kami akan membahas beberapa materi dari PSAK 48. Yang pertama itu ada tujuan, ruang lingkup, dan juga definisi dari penurunan nilai aset. Terus ada juga yang kedua itu identifikasi aset penurunan nilai. Yang ketiga ada pengukuran jumlah terpulihkan. Yang keempat ada pengakuan dan juga pengukuran rugi penilaian. Yang kelima itu kita akan membahas terkait unit penghasil kas dan juga goodwill. Yang keenam ada rugi penurunan nilai unit penghasil kas. Yang ketujuh ada pembalikan rugi penurunan nilai. Dan terakhir akan ada pembahasan terkait pengungkapan. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Anissa. Silakan Anissa. Pertama itu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada tujuan, di mana tujuan PSAK ini adalah memberikan pedoman bagi perusahaan dalam menilai apakah suatu aset tersebut itu mengalami penurunan nilai, serta bagaimana cara menghitung dan melaporkannya dalam laporan keuangan. Dalam praktiknya, suatu aset itu dianggap mengalami penurunan nilai apabila jumlah tercatatnya itu lebih tinggi daripada jumlah terpulihkannya. Jumlah tercatat adalah adalah nilai aset yang ada di laporan posisi keuangan setelah dikurangi sama akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai sebelumnya. PSAK 48 ini memastikan bahwa perusahaan tidak menilai asetnya itu terlalu tinggi. Jika nilai pasar atau kemampuan aset menghasilkan arus kas telah turun, maka kerugian penilaian aset nilainya itu wajib diakui. Selain itu, PSAK 48 juga mengatur gimana kondisi ketika ada kerugian penurunan nilai dapat dibalik pada periode berikutnya jika kondisi ekonominya itu telah membaik. Secara sederhana, tujuan PSAK 48 ini adalah memastikan nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan adalah nilai yang realistis atau nyatanya. Jadi tidak terlalu tinggi dan dia tuh benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selanjutnya, Oke, kita masuk ke ruang lingkup PSAK 48, di mana PSAK ini tuh berlaku penilaian penurunannya ini hampir di semua jenis aset, tapi ada beberapa aset yang dikecualikan, karena dia tuh punya standar khusus terkait pengurangan nilai dan penurunan nilainya. Aset yang dikecualikan adalah yang pertama itu ada pembelian, ada persediaan, itu ada di PSAK 14. Selanjutnya ada aset kontrak dan biaya untuk memperoleh kontrak pelanggan, itu ada di aset 72, sorry. Terus selanjutnya ada aset pajak tangguhan, itu ada di PSAK 46. Selanjutnya ada aset dari imbalan kerja, itu ada di PSAK 24. Selanjutnya ada aset keuangan seperti obligasi, saham, dan instrumen lainnya, itu ada di PSAK 71. Selanjutnya ada properti investasi yang diukur dengan nilai wajar, itu ada di PSAK 13. Terus selanjutnya ada aset biologis yang diukur pada fair value yang dikurangi dengan biaya menjual, itu ada di aset PSAK 69. Selanjutnya ada aset tak berwujud dan biaya akuisisi yang berasal dari kontrak asuransi, itu ada di PSAK 62. Selanjutnya ada aset yang tidak lancar dan diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual, itu ada di PSAK nomor 58. Nah, selanjutnya kenapa alasan si aset ini tuh dikecualikan? Karena
dari masing-masingnya itu dia tuh udah punya estimasi atau memiliki aturan tersendiri tentang bagaimana si aset tersebut itu diukur dan dinilai penurunan nilainya. Aset yang mengikuti PSAK 48 itu berlaku untuk yang pertama itu ada aset tetap, ada mesin, terus ada building, sama ada vehicle. Selanjutnya ada aset tak berwujud atau selain yang disebut dengan standar khusus, itu ada dari selanjutnya properti investasi yang diukur dengan nilai biaya, terus ada goodwill, terus ada juga unit penghasil cash atau CGU. Dia tuh utamanya tuh aset yang tidak dapat diuji secara individual. PSAK ini juga diterapkan pada aset yang menggunakan mode revaluasi. Setelah aset direvaluasi dengan nilai yang wajar, nah entitas atau nilainya itu tetap sama. Jadi apakah sih terdapat itu tuh memiliki indikasi penurunan nilai selanjutnya. Dengan demikian, ruang lingkup PSAK ini tuh mencangkup aset-aset yang dia tuh nilainya tuh biasa, yang dia tuh nilainya tuh bisa aja tidak mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Jadi sehingga kita perlu adanya pengujian penurunan nilai secara berkala. Selanjutnya, itu ada definisi. Definisi penting dalam PSAK ini ada aset corporate, di mana aset ini tuh mendukung beberapa unit penghasil kas sekaligus, bukan cuman untuk satu unit. Contohnya itu kayak kita gedung kantor itu dipakai sama sistem IT yang digunakan dalam satu divisi. Terus ada biaya pelaporan, di mana biayanya ini tuh biaya tambahan yang secara langsung diperlukan untuk menjual suatu aset. Misalkan biaya komisi, biaya legal, dan ada biaya administrasi penjualan. Nah, biaya ini tuh termasuk ke dalam bunga dan pajaknya juga. Terus ada jumlah tercatat atau carrying amount. Itu adalah nilai aset yang tercatat dalam neraca setelah dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai sebelumnya. Ini adalah angka yang dibandingkan dengan jumlah yang terpulihkan aset untuk mengujinya. Terus habis itu ada selanjutnya jumlah terpulihkan atau recoverable amount. Ini tuh dia tuh ngambil nilai tertingginya gitu. Jadi dari nilai wajar yang dikurangi dengan biaya pelapasan, dan ada nilai pakai atau value in use. Dia tuh penurunannya tuh harus menghitung kedua nilai tersebut tuh untuk dipilih di mana yang lebih tinggi untuk penilaiannya. Selanjutnya ada nilai pakai atau value in use, di mana present value atau nilai yang masa kini dari kasus kasnya di masa depan yang diharapkan dia tuh berawal dari penggunaan aset. Nah, faktor perhitungannya itu termasuk sama entitas atau estimasi dari nilai kas dan tingkat diskontonya. Terus selanjutnya ada nilai wajar, yaitu fair value, di mana harga yang akan diterima jika aset tersebut tuh dijual pada transaksi normal di pasaran pada tanggal pengukuran. Selanjutnya itu ada jumlah terdepresiasi, di mana dia tuh biaya perolehan aset dikurang dengan nilai residu yang menunjukkan jumlah biaya yang dialokasikan sebagai penyesutan. Selanjutnya itu ada umur manfaat, di mana periode waktunya itu tuh untuk total yang diproduksi untuk memberikan manfaat bagi perusahaan. Selanjutnya ada unit penghasil cash atau cash generating. Selanjutnya ada unit penghasil cash atau cash generating unit yang dikenal dengan CGU. Ini adalah kelompok aset terkecil yang menghasilkan arus kas masuk independen dari aset-aset lainnya. Istilah pentingnya ini tuh karena beberapa aset tuh tidak dapat diuji impairment-nya secara individual, jadi harus diuji sekaligus di per kelompok CGU itu. Sudah, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada identifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai. Yang pertama itu, kapan sih si aset ini dianggap mengalami penurunan nilai? Si aset ini dianggap rugi penurunan nilai jika jumlah tercatatnya tuh lebih besar dari jumlah terpulihkannya. Jika ada indikasi penurunan nilai dari paragraf 12 sampai 14, entitas itu wajib menghitung jumlah terpulihkannya. Jika tidak ada indikasi, maka tidak perlu menghitung dengan pengecualian. Lalu jadi tuh kayak perusahaan itu hanya menghitung si recoverable amount-nya aja saat perlu untuk diefisiensi. Lalu selanjutnya tuh
ada evaluasi indikasi di setiap periode pelaporan, yang dimana pada setiap akhir periode itu, bulan, triwulan, atau tahunan, entitas itu harus menilai apakah ada indikasi bahwa nilai aset ini mungkin turun. Jika iya, dilakukan penghitungan formal recoverable amount. Jika tidak perlu menghitung. Selanjutnya, ada pengujian wajib meski tidak ada indikasi. Itu ada 3 jenis aset yang selalu harus diuji dalam setahun sekali, meski tidak ada indikasi. Yang pertama itu aset tidak terwujud dengan umur manfaat yang terbatas. Misalnya itu ada brand yang tidak habis masa pakainya. Lalu yang kedua itu ada aset terwujud yang belum digunakan. Misalnya itu ada software yang masih dikembangkan. Yang ketiga itu ada goodwill yang dimana yang diperoleh itu untuk kombinasi bisnis. Lalu ada alasan aset tak terwujud belum digunakan bersifat lebih berisiko, yang dimana si aset tak berwujud ini yang masih dalam proses sering memiliki ketidakpastian tidak penting. Itu ada 3, yang pertama itu ada kemampuan menghasilkan manfaat, yang kedua itu ada keberhasilan komersial, yang ketiga itu ada estimasi biaya dan waktu. Karena setiap standar mewajibkan pengujian minimal setahun sekali untuk memastikan nilai bukunya masih realistis. Selanjutnya, ada daftar indikasi penurunan nilai, yang dimana itu ada 3 kelompok. Yang pertama itu ada indikasi eksternal. Itu ada penurunan nilai pasar signifikan yang tidak normal, lalu ada perubahan teknologi, pasar, hukum, atau ekonomi yang merugikan, terus ada kenaikan suku bunga pasar yang menurunkan nilai kini arus kas, lalu ada nilai buku entitas lebih tinggi dari nilai pasar. Lalu ada indikasi internal yang dimana itu ada aset arus atau obsolete atau rusak. Lalu ada perubahan penggunaan, misalnya itu ada aset tidak lagi digunakan, terus ada rencana restrukturisasi, terus ada rencana pelepasan lebih cepat, terus selanjutnya itu ada umur manfaat berubah menjadi terbatas. Lalu yang ketiga itu ada kinerja aset lebih buruk dari yang dianggarkan berdasarkan laporan internal. Selanjutnya, yang terakhir itu ada indikasi untuk investasi pada anak atau asosiasi atau GF. Jadi, jika dividen diterima, tetapi si nilai investasinya itu dalam LKT lebih tinggi dari aset neto pada laporan konsolidasi atau dividen total penghasilan komprehensif investor, maka bisa jadi si investasinya itu sudah mengalami penurunan nilainya. Lalu ada bukti tambah dari pelaporan internal, yang dimana contoh bukti dari laporan internal itu seperti biaya perolehan atau biaya pemeliharaan lebih tinggi dari rencana, ada arus kas atau laba lebih rendah dari rencana, lalu ada proyeksi arus kas atau laba masa depan turun signifikan. Lalu yang terakhir itu ada aset menghasilkan rugi berulang atau arus kas negatif, yang terutama itu jika terjadi terus-menerus. Performa aset yang tidak mencapai target adalah sinyal kuat penurunan nilai. Selanjutnya, lalu itu ada penerapan materialitas dalam pengujian, yang dimana walaupun si pengujian tahunan diwajibkan standar, tetap menerapkan prinsip materialitas. Jika analisis sebelumnya menunjukkan recoverable amount jauh lebih tinggi dari nilai buku, entitas tidak perlu menghitung ulang kecuali ada perubahan material. Contohnya itu ada di aset dengan margin keamanan besar yang tidak perlu dihitung lagi tiap tahunnya. Lalu di sini ada contoh penerapan materialitas terhadap kenaikan suku bunga, yang mana jika suku bunga naik itu, entitas tidak wajib menghitung recoverable amount-nya. Jika pertama itu ada tingkat diskonto aset tidak dipengaruhi oleh kenaikan itu. Misalnya itu ada aset jangka panjang tidak sensitif terhadap suku bunga jangka pendek. Lalu yang kedua itu ada analisa sensitivitas sebelumnya menunjukkan bahwa si arus kas ini akan naik sebagai kompensasi atau penurunan recoverable amount tidak akan menyebabkan rugi penurunan nilai. Jadi perubahan kecil pada diskonto tidak selalu wajib dihitung ulang. Selanjutnya, ada indikasi penurunan nilai mungkin mengharuskan revisi estimasi lain, yang dimana ketika ada indikasi penurunan nilai, bisa saja bukan recoverable amount yang turun, tetapi ada umur manfaat yang aset perlu diperpendek, lalu ada metode depresiasi perlu diubah,
Yang terakhir itu ada nilai residu harus diturunkan, yang dimana indikasi impairment tidak selalu menghasilkan rugi penurunan nilai, tapi mungkin membuat estimasi akuntansi lain perlu disesuaikan. Selanjutnya, sama dengan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan atau fair value less cost of disposal dan juga nilai pakai atau value in use. Nah, kalau mau ngecek apakah aset mengalami penurunan nilai, maka bandingkan dengan dua angka, yaitu kalau misalkan hasilnya lebih besar dari jumlah tercatat, maka tidak ada impairment. Tapi kalau misalkan lebih kecil, maka aset mengalami penurunan nilai. Nah, namun tidak perlu menggunakan atau menghitung kedua-duanya. Dalam perusahaan tidak harus menghitung nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dari nilai pakai sekaligus. Jadi salah satu saja sudah terbukti lebih tinggi dari jumlah tercatat, maka aset tidak turun nilai dan juga tidak perlu menghitung yang satunya lagi. Kemudian di sini ada yang namanya kalau misalkan nilai wajar kurang andal, pakai nilai pakai. Nah, nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan bisa saja dihitung meski tidak ada harga pasar untuk aset yang sama. Tapi dalam beberapa kondisi tidak ada dasar yang andal untuk menunjukkan harga wajar. Misalnya, tidak ada pasar untuk aset itu, kemudian tidak ada transaksi serupa dan juga tidak bisa melihat harga wajar dari kondisi pasar saat ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, perusahaan boleh menggunakan nilai pakai sebagai jumlah terpulihkan. Kemudian misalkan kalau misalkan jika nilai pakai tidak lebih tinggi, maka pakai nilai wajar. Jadi tidak ada alasan untuk percaya bahwa nilai pakai akan lebih tinggi secara signifikan. Maka perusahaan cukup memakai nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan sebagai jumlah terpulihkan, sehingga ini sering terjadi jika aset memang akan dilepas atau dijual. Karena nilai pakai aset yang mau dilepas sebenarnya sama saja dengan hasil bersih penjualan, maka aset sudah tidak memberikan arus kas dari penggunaan. Nah, selanjutnya mengukur per aset atau per unit penghasilan kas. Nah, secara normal, pengukuran jumlah terpulihkan dilakukan per aset individual. Tapi jika aset tidak bisa menghasilkan arus kas secara terpisah, contohnya kayak mesin yang hanya berfungsi dalam satu lini produksi, maka penggunaan harus diukur pada unit penghasilan kas atau UPK. Nah, di sini ada pengecualian, di mana tetap boleh menghitung untuk aset individual jika yang pertama itu nilai wajar dikurangi biaya pelepasan lebih besar daripada jumlah tercatat. Atau yang kedua yaitu nilai pakai mendekati nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan dan nilai wajar dapat diukur. Kemudian di sini ada estimasi ringkas diperbolehkan. Nah, PSAK 48 memperbolehkan perusahaan menggunakan yang pertama itu perhitungan sederhana, rata-rata atau estimasi ringkas, asalkan hasilnya mendekati perhitungan rinci yang formal. Tujuannya untuk mempermudah perusahaan dalam kondisi tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada pengukuran jumlah terpenuhi aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Nah, aset tidak berwujud yang umur manfaatnya tidak terbatas, misalnya brand tertentu, kemudian goodwill, hak lisensi tanpa batas waktu, kemudian wajib diuji penurunan nilai setiap tahun. Namun, PSAK 48 ini mengizinkan perusahaan menggunakan perhitungan jumlah terpenuhi yang dilakukan pada periode sebelumnya, asalkan 3 syarat ini terpenuhi. Nah, syarat yang A atau yang pertama adalah aset tidak berwujud tersebut diuji dalam satu unit penghasilan kas atau UPK, dan komposisi UPK-nya tidak berubah secara signifikan dibandingkan periode lalu. Nah, artinya aset dan liabilitas penyusunan UPK masih sama dan tidak ada perubahan besar dalam operasi bisnis. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua atau yang ke-B, hasil perhitungan jumlah terpulihkan periode sebelumnya lebih besar secara substansial dari jumlah yang tercatat. Kemudian ada syarat yang ketiga atau syarat yang C. Nah, berdasarkan analisis kondisi saat ini, kemungkinan kecil kalau jumlah terpulih sekarang akan turun menjadi lebih kecil daripada jumlah tercatat. Contohnya, jika ada penurunan kinerja, kemudian tidak ada perubahan pasar yang signifikan, dan tidak ada kerugian operasi. Nah, jika semua syarat terpenuhi, perusahaan tidak perlu menghitung ulang jumlah terpulihkan secara rinci.
Nah, selanjutnya di sini ada nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan. Nah, apa sih itu biaya pelepasan? Jadi, biaya pelepasan adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menjual aset, selain biaya yang sudah tercatat sebagai liabilities. Contohnya, biaya hukum untuk operasional penjualan, kemudian ada materai atau pajak transaksi penjualan, biaya pemindahan aset, dan juga biaya langsung untuk menyiapkan aset supaya siap dijual. Jadi intinya biaya pelepasan adalah biaya yang muncul langsung karena proses penjualan. Nah, apa saja yang tidak termasuk biaya pelepasan. Nah, di sini ada beberapa biaya yang tidak boleh dimasukkan sebagai biaya pelepasan. Nah, PSAK 48 memberi contoh, yaitu yang pertama ada biaya pemutusan kontrak kerja dan juga biaya restrukturisasi bisnis setelah aset dijual. Misalnya, perusahaan mau mengurangi divisi setelah pelepasan aset. Nah, kenapa ini tidak masuk? Karena biaya-biaya tersebut tidak timbul langsung akibat menjual aset, melainkan akibat keputusan manajemen setelah aset dilepas. Nah, ketika pembeli harus mengambil alih liabilitas, dalam beberapa transaksi, pembeli tidak hanya membeli aset, tapi juga harus mengambil ahli liabilitas tertentu. Contohnya yaitu ada kewajiban pemelihara lingkungan, kewajiban perbaikan, dan juga kewajiban keamanan bangunan. Kalau situasi seperti ini, biasanya pasar hanya menyediakan satu harga paket, yaitu harga untuk aset ditambah liabilitas yang menempel di aset tersebut. Kemudian ada nilai pakai. Nah, apa sih itu nilai pakai? Jadi, nilai pakai adalah nilai sekarang dari seluruh arus kas masa depan yang diharapkan akan dihasilkan oleh suatu aset selama umur manfaatnya. Nah, artinya beberapa nilai aset ini kalau dilihat dari kemampuan dia dapat menghasilkan arus kas di masa depan. Di sini terdapat elemen-elemen dalam perhitungan nilai pakai. Dan beberapa elemen yang wajib tercermin dalam perhitungan, yaitu yang pertama ada elemen estimasi arus kas masa depan. Nah, ini mencangkup arus kas masuk, arus kas keluar, dan juga arus kas dari pelepasan aset di akhir umur aset. Yang kedua itu ada elemen variasi kemungkinan arus kas. Nah, karena masa depan tidak pasti, kita harus memastikan atau mempertimbangkan kemungkinan naik atau turunnya arus kas. Yang ketiga itu ada elemen nilai waktu uang. Nah, uang sekarang lebih berharga daripada uang yang akan datang atau uang di masa depan. Ini dihitung menggunakan suku bunga bebas resiko. Nah, elemen yang keempat itu ada elemen harga untuk menanggung ketidakpastian. Semakin tinggi risiko aset, maka akan semakin besar juga penyesuaian nilainya. Ya, elemen yang terakhir yaitu ada elemen faktor tambah nilai seperti likuiditas atau resiko pasar. Kalau disimpulkan, nilai pakai itu harus mencerminkan expected cash flow ditambah diskon rate ditambah resiko aset. Nah, di sini terdapat langkah-langkah untuk menghitung nilai pakai. Secara garis besarnya, menghitung nilai pakai terdiri dari dua langkah utama. Nah, langkah yang pertama yaitu ada mengestimasikan arus kas masa depan, yang ini mencakup arus kas masuk, di mana pendapatan atau manfaat yang dihasilkan dari penggunaan aset. Kemudian ada arus kas keluar, yaitu biaya operasional biaya yang memeliharaan dan juga biaya lain agar aset bisa berfungsi atau tetap berfungsi. Yang kemudian ada arus kas akhir atau disposal, yaitu nilai bersih dari yang diterima ketika aset dijual atau dilepas pada akhir masa atau akhir manfaat. Kemudian langkah yang kedua itu mendiskontokan arus kas ke nilai sekarang. Nah, caranya menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Dengan diskonto harus mencerminkan yang pertama nilai waktu uang, resiko aset, dan juga kondisi pasar saat ini. Nah, tujuannya diskonto adalah menggunakan arus kas masa depan menjadi nilai sekarang, sehingga kita bisa menilai apakah nilai aset masih layak atau sudah turun nilainya. Kemudian selanjutnya ada dasar estimasi arus kas masa depan. Nah, bagian ini menjawab pertanyaan penting, bagaimana sih perusahaan menentukan arus kas yang realistis untuk menghitung nilai pasar. Nah, dalam PSAK 48 sudah kasih 3 prinsip besar nih, dan
dan semuanya wajib diikuti supaya hasil perhitungan tidak dibuat-buat dan benar-benar mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Nah, di prinsip yang pertama atau prinsip A yaitu asumsi rasional dan bisnis dibuktikan. Artinya, perusahaan itu harus memakai asumsi yang masuk akal, logis, dan sesuai dengan realitas. Bukan sekedar harapan atau prediksi yang terlalu optimis. Nah, PSAK menekankan bahwa bukti eksternal lebih kuat daripada asumsi internal. Misalnya, data pasar, tren industri, riset ekonomi, atau kondisi persaingan. Jadi kalau proyeksi ini mengatakan bahwa penjualan akan naik, kenaikan harus bisa dijelaskan dan dibuktikan dengan data. Kemudian prinsip yang kedua atau prinsip yang B yaitu proyeksi harus berdasarkan anggaran atau perakitan terbaru. Ada beberapa larangan penting di sini. Yang pertama itu tidak boleh memasukkan rencana restrukturisasi masa depan yang belum pasti. Kemudian tidak boleh menganggap aset akan diperbaiki atau ditingkatkan performnya. Yang ketiga itu tidak boleh memasukkan upgrade yang belum terjadi. Kenapa? Karena nilai pakai harus mencerminkan kondisi aset saat ini, bukan kondisi setelah diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, selanjutnya itu ada prinsip ketiga atau prinsip yang C itu periode setelah 5 tahun atau ekstrapolasi pertumbuhan stabil. Nah, setelah periode anggaran 5 tahun selesai, perusahaan harus mengekstrapolasi aruskah sampai umur aset selesai. Caranya yaitu menggunakan tingkat pertumbuhan tetap atau menurun, kecuali ada alasan kuat untuk menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. Dan satu hal yang sangat ditekankan PSAK yaitu tingkat pertumbuhan tidak boleh lebih tinggi daripada pertumbuhan rata-rata jangka panjang seperti industri, produksi, negara, atau pasar tempat aset yang digunakan, kecuali perusahaan bisa memberikan bukti yang sangat kuat bahwa pertumbuhan itu realistis. Kemudian selanjutnya yaitu ada perusahaan atau manajemen itu wajib mengecek keakuratan proyeksi masa lalu. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya itu manajemen harus membandingkan proyeksi yang pernah dibuat dengan hasil akurat yang benar-benar terjadi. Kalau ternyata proyeksi sebelumnya terlalu optimis atau enggak realistis, maka proyeksi yang baru harus diperbaiki. Nah, tujuannya supaya kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Nah, selanjutnya kenapa sih biasanya maksimal 5 tahun? Jadi dalam PSAK 48 juga menjelaskan bahwa biasanya perusahaan hanya punya anggaran dan data yang benar-benar realistis untuk jangka waktu maksimal 5 tahun. Karena makin panjang waktunya, maka makin besar ketidakpastiannya. Tapi perusahaan boleh melakukan proyeksi lebih dari 5 tahun. Kalau memang manajemen punya bukti kuat bahwa mereka bisa membuat proyeksi jangka panjang yang akurat dan juga itu dibuktikan lewat rekam jejak atau track record, proyeksi masa lalu yang konsisten dan juga tepat. Kemudian ada ekstrapolasi sampai akhir umur aset. Nah, setelah periode anggaran 5 tahun selesai, bagaimana dengan tahun-tahun berikutnya? Jadi di sini perusahaan harus mengekstrapolasi aruskah sampai umur asetnya berakhir. Caranya yaitu menggunakan tingkat pertumbuhan yang tetap atau menurun, kecuali ada alasan kuat dari pola industri atau siklus bisnis yang mendukung pertumbuhan lebih tinggi. Jadi tidak boleh asal naik proyeksi, bahkan dalam beberapa kasus pertumbuhan bisa nol atau bahkan negatif. Selanjutnya yaitu pertumbuhan tinggi tidak bisa selamanya. Nah, ini juga penting dalam PSAK 48 mengingatkan bahwa pertumbuhan tinggi juga tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Setiap kali pasar sedang bagus atau sangat menguntungkan, pasti ada aja pesaing yang akan masuk. Nah, maksudnya pesaing itu akan menekan pertumbuhan menjadi lebih rendah. Karena itu sangat sulit
bagi perusahaan untuk pertumbuhan lebih tinggi dan rata-rata industri dalam jangka panjang. Nah, proyek selanjutnya itu ada proyeksi harus masuk akal atau perlu dicek apakah proyeksi itu benar-benar masuk akal. Nah, manajemen harus memastikan bahwa proyeksi sesuai kondisi ekonomi yang mungkin terjadi selama umur aset tersebut, bukan proyeksi yang terlalu berharap. Selanjutnya yaitu ada komposisi estimasi arus kas masa depan. Nah, arus kas masa depan itu mencangkup yang pertama atau yang A itu arus kas masuk dari penggunaan aset. Nah, ini adalah pendapatan atau manfaat ekonomi yang akan diterima perusahaan karena menggunakan aset tersebut. Contohnya, mesin produksi menghasilkan barang pendapatan dari penjualan barang itu. Nah, itu disebut adalah arus kas masuk. Intinya arus kas masuk adalah uang yang masuk karena aset digunakan. Kemudian yang B atau yang kedua itu ada arus kas keluar operasional. Nah, ini mencangkup biaya operasional, biaya perawatan rutin, biaya untuk memastikan aset siap digunakan atau dapat digunakan. Contohnya pada mesin produksi, biaya servis berkala, kemudian ada oli, perawatan harian, listrik, dan operasional mesin. Nah, semuanya itu termasuk dalam arus kas keluar. Jadi, aset tidak cuma menghasilkan uang, tapi juga membutuhkan biaya untuk bisa beroperasi dan juga biaya-biaya itu harus dihitung. Kemudian yang ketiga atau yang C itu ada arus kas neto dari pelepasan aset. Di mana ketika aset sudah habis umur pakainya, kira-kira berapa uang yang bisa didapatkan perusahaan dari menjual aset tersebut. Nah, perhitungannya harga jual aset, misalnya harga bekas dikurangi dengan biaya pelepasan seperti biaya angkut atau biaya pembongkaran. Nah, nilai bersih itulah yang masuk sebagai arus kas akhir. Kemudian ada konsisten arus kas dan tingkat diskonto. Nah, maksudnya apa? Jadi tingkat diskonto sudah memasuki inflasi, maka arus kas juga harus dihitung dalam harga normal, yaitu harga yang sudah mengandung inflasi. Sebaliknya, jika tingkat diskonto tidak memasukkan inflasi atau harga yang aslinya, maka arus kas juga harus real. Artinya tidak boleh memasukkan inflasi umum. Nah, kenapa harus cocok? Supaya kita tidak menghitung inflasi 2 kali atau tidak menghitung inflasi sama sekali. Nah, arus kas keluar termasuk pemeliharaan normal. Yaitu PSAK 48 menegaskan bahwa arus kas keluar harus mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk mempertahankan kinerja aset, termaksud biaya pemeliharaan rutin, biaya servis, biaya perawatan standar, dan biaya overhead yang berhubungan dengan penggunaan aset. Contohnya yaitu mesin produksi harus rutin diservis, ganti oli, pembersihan komponen, dan perawatan berkala lainnya. Semua biaya itu wajib dimasukkan ke arus kas keluar. Nah, selanjutnya yaitu jika aset belum siap dipakai. Nah, kalau misalkan aset masih dalam proses pembangunan atau konstruksi, misalnya gedung perbaikan belum selesai atau mesin masih dalam tahap inflasi, maka arus kas keluar masa depan harus mencakup biaya yang masih diperlukan agar aset siap dipakai. Contohnya, jika bangunan pabrik baru 80% selesai, maka kan ada biaya finishing seperti pemasangan listrik, pengecatan, atau pemasangan mesin. Nah, semuanya itu harus tetap dimasukkan sebagai arus kas keluar dalam hitungan nilai pakai. Nah, tujuannya supaya nilai pakai menggambarkan total biaya yang benar-benar dibutuhkan sampai aset bisa beroperasi. Nah, selanjutnya itu ada menghindari penghitungan 2 kali atau double counting. Nah, ada 2 hal yang tidak boleh dimasukkan ke arus kas keluar karena akan membuat hasil jadi tidak akurat. Yang pertama itu ada pendapatan dari aset lain yang tidak terkait. Contohnya itu ada piutang atau aset keuangan lainnya yang tidak boleh masuk ke perhitungan arus kas aset yang sedang diuji. Karena arus kas nilai pakai harus fokus hanya pada aset yang diuji, bukan aset lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada arus kas keluar untuk kewajiban yang sudah tercatat sebagai liabilitas. Misalnya, pembayaran
utang bank, kemudian ada biaya pensiun yang sudah diakui sebagai liabilitas. Nah, arus kas tersebut tidak boleh dihitung lagi karena sudah berada di akun liabilitas, bukan bagian dari biaya untuk menghasilkan arus kas dari aset. Selanjutnya itu ada arus kas harus berdasarkan kondisi aset saat ini. Artinya, tidak boleh memasukkan manfaat dari restrukturisasi masa depan kalau perusahaan belum resmi berkomitmen. Yang kedua, tidak boleh memasukkan manfaat dari perbaikan atau peningkatan aset. Misalnya, nanti kalau renovasi mesin supaya lebih efisien. Jika perbaikannya belum dilakukan, maka manfaatnya tidak boleh dihitung. Misalkan, ada HP. Nah, namun ternyata HP itu tuh mau dijual, tapi ternyata layarnya retak. Maka perbaikan layar itu tidak boleh dihitung apabila perbaikan layar belum dilakukan, sehingga aset dinilai berdasarkan kondisi sekarang, bukan kondisi yang akan datang setelah diperbaiki. Kemudian selanjutnya jika perusahaan sudah berkomitmen untuk restrukturisasi, kalau perusahaan sudah resmi berkomitmen untuk restrukturisasi itu artinya sudah ada rencana formal, kemudian sudah disetujui manajemen dan biasanya sudah diumumkan ke pihak yang terkait. Dalam kondisi PSAK 48, pemerolehan dua hal terkait inilah dipakai. Yang pertama itu ada nilai pakai boleh memasukkan manfaat dari restrukturisasi. Misalnya itu ada penghematan biaya masa depan, kemudian ada estimasi operasional dan proses produksi yang jadi lebih cepat atau lebih murah. Kemudian yang kedua yaitu ada biaya restrukturisasi harus diakui sebagai provisi, kecuali di PSAK 57, bukan dimasukkan ke arus kas nilai pakai. Jadi manfaat restrukturisasi yaitu masuk nilai pakai, dan biaya restrukturisasi masuk profesi, bukan masuk arus kas penggunaan aset. Selanjutnya di sini ada manfaat perbaikan baru boleh masuk jika biaya sudah keluar. Nah, dalam PSAK 48 juga memberikan aturan penting soal perbaikan aset. Pada dasarnya manfaat dari perbaikan atau peningkatan aset tidak boleh dihitung kalau biayanya belum terjadi. Namun, manfaat perbaikan hanya boleh dimasukkan kalau perusahaan sudah benar-benar menggunakan biayanya. Nah, kenapa begitu? Karena nilai pakai harus dihitung berdasarkan kondisi aset saat ini, bukan kondisi seandai-andainya atau nanti diperbaiki. Jadi semua perhitungan arus kas masa depan harus berdasarkan keadaan aset yang ada sekarang. Kemudian ada komponen aset dengan umur manfaat yang berbeda. Nah, contohnya itu ada rangka mesin. Biasanya rangka mesin itu umurnya panjang. Kemudian ada motor listrik yang biasa umurnya pendek, dan juga ada aset atau komponen kecil lainnya. Kalau komponen umur pendek seperti motor listrik harus diganti beberapa kali selama umur aset. Nah, biaya penggunaan ganti komponen umur pendek dianggap pemeliharaan rutin, sehingga biaya ini boleh dimasukkan sebagai arus kas keluar dalam penghitungan nilai pakai. Jadi, meskipun komponen kecil diganti berkali-kali, itu tetap bagian normal dari penggunaan aset dan harus dihitung dalam arus kasnya. Lalu ada dua jenis arus kas yang tidak boleh dimasukkan dalam nilai pakai. Yang pertama itu ada arus kas pendanaan. Misalnya pinjam bank, kemudian bunga pinjaman, dan juga pembayaran cicilan utang. Nah, alasannya pendapatan tidak berhubungan dengan kemampuan aset yang menghasilkan arus kas. Jadi tidak boleh dicampur. Kemudian yang kedua itu ada pajak penghasilan. Kenapa tidak boleh? Karena tingkat diskontonya tidak dipakai adalah sebelum pajak. Kalau arus kas dihitung setelah pajak, nanti efek pajaknya akan dihitung juga. Nah, selanjutnya itu ada arus kas pelepasan aset. Selanjutnya yaitu arus kas pelepasan ini adalah arus kas yang diperkirakan akan diterima perusahaan ketika aset tersebut dijual di akhir umur manfaatnya. Cara menghitungnya cukup sederhana. Yang pertama itu kita perkirakan dahulu harga jual aset pada akhir
pada akhir umurnya. Perkiraan ini biasanya berbasis harga pasar untuk aset yang kondisi dan umurnya sebanding. Kemudian yang kedua itu kita kurangi dengan biaya pelepasan, misalnya biaya angkut, biaya broker, biaya legal, atau biaya lain yang harus dikeluarkan agar aset itu bisa dijual. Nah, hasilnya itu adalah arus kas neto pelepasan aset. Nah, arus kas ini nantinya dimasukkan ke dalam perhitungan nilai pakai, khususnya sebagai arus kas terakhir di akhir umur manfaatnya. Kemudian ada perbedaan nilai wajar versus dengan nilai pakai. Nah, di mana yang pertama itu nilai wajar, yaitu ada fair value, di mana nilai wajar dihitung dari sudut pandang pasar atau dari perspektif pelaku pasar, bukan dari perusahaan. Nah, di sini artinya nilai ini menggambarkan harga yang bersedia dibayarkan oleh pihak luar dalam transaksi yang wajar. Kemudian tidak mempertimbangkan kondisi spesifik perusahaan dan tidak memperhitungkan strategi internal, keunggulan internal, atau informasi khusus yang hanya dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi bisa dibilang nilai wajar itu pandang objektif dari pasar, sesuatu yang bisa diakses oleh semuanya. Kemudian yang kedua itu ada nilai pakai atau value in use. Nah, nilai pakai dihitung berdasarkan sudut pandang internal perusahaan. Jadi, nilai pakai memperhitungkan hal-hal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, seperti nilai tambah dari pengelompokan aset, misalnya itu ada aset penghasilan manfaat lebih besar dibandingkan bersama aset lainnya. Kemudian yang kedua itu ada sinergi antar aset, contohnya dua mesin yang saling melengkapi sehingga hasilnya lebih optimal. Kemudian yang ketiga itu ada hak hukum khusus, misalnya lisensi eksekutif atau hak pengguna tertentu yang dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, manfaat atau beban pajak spesifik. Misalnya perusahaan mendapatkan insentif pajak tertentu yang orang lain tidak dapat. Nah, semua faktor ini boleh dimasukkan ke nilai pakai, tetapi tidak boleh dimasukkan ke nilai wajar karena pasar tidak mempertimbangkan hal itu. Nah, selanjutnya di sini ada arus kas valuta asing masa depan. Nah, bagian ini penting ketika perusahaan punya aset yang menghasilkan arus kas dalam mata uang asing. Misalnya dolar Amerika, kemudian ada yen, yang nantinya PSAK mengatur cara menghitung nilai pakai untuk kondisi seperti ini agar hasilnya tetap akurat dan juga konsisten. Nah, prinsip utama adalah prinsip kalau arus kas aset tersebut dihasilkan dalam mata uang asing, maka arus kas harus dihitung terlebih dahulu dalam mata uang aslinya, bukan langsung dikonversiasi ke rupiah. Contohnya begini, kalau misalkan suatu mesin menghasilkan US dollar 50.000 per tahun, maka angka yang dipakai pertama kali dengan US dollar 5.000 tetap dalam bentuk dolar, bukan langsung diubah ke dalam rupiah. Setelah itu, arus kas dalam mata uang asing tersebut didiskontokan menggunakan tingkat diskonto yang juga relevan untuk mata uang itu. Misalnya kalau misalkan tingkat diskonto itu dolar adalah 8%, maka arus kas dalam US dollar kita diskontokan menjadi 8%. Diskontokan menggunakan 8%. Nah, setelah kita selesai menghitung nilai sekarang atau present value dalam mata uang asing, barulah angka tersebut dikonversiasi ke rupiah. Nah, konversiasi menggunakan CRUSPORT, yaitu CRUS pada tanggal perusahaan melakukan penghitungan nilai pakai. Biar lebih mudah dipahami, di sini aku ada contoh yaitu aset menghasilkan arus kas US dollar 10.000 dengan tingkat diskonto itu 8%. Nilai sekarang yaitu menjadi US dollar 9.259. Kemudian untuk kurs spot hari ini adalah 15.500 rupiah per dolar. Maka cara menghitung nilai pakainya adalah US dollar 9.259 dikalikan dengan 15.500, kan hasilnya jadi 143 juta. Jadi nilai pakai dari aset dalam contoh ini yaitu ada 143 juta rupiah.
Nah, kemudian di sini ada tingkat diskonto. Nah, apa itu tingkat diskonto? Jadi diskonto itu adalah komponen untuk waktu ditambah resiko. Nah, tingkat diskonto itu harus yang pertama sebelum pajak dan juga mencerminkan nilai waktu uang, yaitu uang hari ini harus lebih besar daripada uang esok. Yang kedua itu resiko aset yang belum kamu masukkan ke arus kas. Nah, bagaimana sih dapat angka diskonto? Jadi, tingkat diskonto itu ibarat berapa sih return yang dimiliki investor untuk mau pegang aset ini. Nah, tingkat itu bisa didapatkan dari tingkat diskonto dari transaksi pasar aset yang serupa, atau WACC, perusahaan lain yang mirip, atau dari tingkat pengembalian yang biasanya diminta investor untuk aset dengan resiko yang sama. Nah, untuk tingkat diskonto dari transaksi pasar aset yang serupa atau yang mirip, misalnya kalau ada aset lain dengan karakteristik resiko yang mirip diperdagangkan di pasar, kita bisa dilihat dari berapa return yang diminta oleh investor di sana. Tadi yang kedua itu ada WICC dari perusahaan lain yang sejenis. Di sini kalau aset tersebut ada industri tertentu, kita atau perusahaan itu bisa lihat dari WICC atau Weighted Average Cost of Capital perusahaan-perusahaan yang punya profil risiko serupa. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu kan ada tingkat pengembalian yang biasanya diminta investor untuk aset dengan risiko yang sama. Nah, misalnya itu ada investor biasanya minta return yaitu sebesar 12% untuk aset beresiko sedang, yaitu dijadikan sebagai acuan. Nah, terus kalau misalkan kalau kita ada data diskonto spesifik, nah kalau kita ada tingkat diskonto yang jelas atau yang jelas di pasar, contohnya itu kayak aset unik, maka perusahaan pakai penggantian, misalkan WACC sendiri atau interest rate industri atau rujukan aset yang mirip. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai. Nah, dalam konsep dasar PSAK 48, standar ini tuh mewajibkan perusahaan memastikan bahwa nilai aset tidak tercatat itu akan lebih tinggi dibandingkan nilai yang bisa dipulihkan. Kalau misalnya ternyata jumlah tercatat itu nilainya lebih besar dari jumlah yang dipulihkan, maka selisihnya itu nanti akan disebut sebagai rugi penurunan nilai. Jadi intinya perusahaan yang harus selalu mengukur apakah sebuah aset itu masih punya nilai ekonomis yang realistis atau tidak. Nah, untuk menentukan apakah aset itu mengalami impairment, kita tuh pakai dua ukuran. Yang pertama itu fair value less of disposal atau nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Yang kedua itu ada value in use atau nilai kini arus kas masa depan dari aset tersebut. Nah, perusahaan itu wajib mengambil nilai yang lebih tinggi sebagai dasar recoverable amount, yang dimana kalau recoverable amount ini lebih kecil daripada carrying amount, nanti baru dicatat ke rugi penurunan nilai. Next slide. Nah, selanjutnya terkait pengakuan penurunan nilai aset. Nah, rugi penurunan nilai ini harus diakui di laporan laba rugi, kecuali kalau misalkan aset tersebut itu sebelumnya udah direvaluasi. Nah, kalau misalkan ada surplus revaluasi, maka nantinya impairment akan mengurangi surplus tersebut terlebih dahulu, nanti baru sisanya masuk ke laporan laba rugi. Jadi urutannya itu nanti jelas. Yang pertama itu kurangi surplus revaluasi terlebih dahulu, baru nanti dikurangi ke beban. Nah, apa aja sih langkah-langkah dari pengakuan penurunan nilai atau impairment? Jadi langkahnya itu ada 3. Yang pertama itu kita hitung terlebih dahulu terkait recoverable amount. Yang dimana recoverable amount itu adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar yang udah dikurangi oleh biaya penjualan. Yang kedua itu membandingkan recoverable amount dengan carrying amount. Kalau misalkan nanti nilai tercatatnya lebih tinggi, artinya itu aset akan mengalami penurunan nilai. Yang ketiga itu mencatat impairment loss, yang dimana kita tuh catat impairment loss sebagai beban dan menurunkan nilai aset hingga recoverable amount. Next slide. Oke, selanjutnya terkait penyesuaian nilai tercatat setelah impairment. Setelah impairment dicatat, nilai tercatat aset itu akan otomatis turun ke recoverable amount, yang dimana dampaknya itu adalah dasar penyusutan atau amortisasi berikutnya itu akan ikut berubah. Nah, dari
perubahan amortisasi ini nantinya beban depresiasi di periode setelahnya itu akan berbeda dengan nilai yang sebelumnya karena nilai asetnya itu udah berubah. Nah, fair value less of cost disposal itu menggambarkan nilai pasar aset setelah dikurangi biaya untuk melepaskannya. Sementara value in use itu menggambarkan manfaat ekonomi masa depan dari arus kas yang diskonto, yang dimana entitas itu harus menggunakan metode yang memberikan nilai tertinggi agar tidak membebankan impairment yang berlebihan. Next slide. Nah, selanjutnya terkait unit penghasil kas dan goodwill. Beberapa aset itu tidak bisa diuji secara individual karena tidak menghasilkan arus kas secara terpisah. Nah, di sini tuh misalnya UPK atau unit penghasil kas. UPK sendiri itu adalah kelompok terkecil aset yang dimana dia tuh menghasilkan arus kas masuk yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Misalnya itu ada sebuah mesin yang merupakan bagian dari lini produksi, yang dimana mesin itu nggak bisa menghasilkan kas sendiri. Jadi mesin itu diuji dalam satu unit penghasil kas. Nah, apa aja sih prinsip identifikasi UPK? Yang pertama itu UPK harus mengikuti struktur internal manajemen terkait bagaimana operasi dikelola atau bagaimana kinerja itu bisa diukur. Nah, selain itu, batas UPK itu nggak boleh lebih besar dari segmen pelaporan menurut PSAK 5. Dan yang terakhir terkait komposisi UPK yang dimana komposisinya itu juga harus konsisten setiap periode, kecuali ada perubahan operasional yang signifikan. Next. Nah, selanjutnya kendala praktis dalam identifikasi UPK. Kalau misalkan arus kas independen sulit ditentukan, maka ada 3 hal, yaitu yang pertama aset itu digabung ke UPK yang lebih besar. Nah, kalau misalkan suatu aset itu nggak bisa menghasilkan arus kas sendiri, maka aset tersebut itu harus digabung ke UPK yang lebih besar, di mana UPK yang lebih besar itu adalah UPK yang paling menerima manfaat dari aset tersebut. Nah, kalau misalkan beberapa aset mendukung untuk beberapa UPK, nantinya beban ini akan dialokasikan secara proporsional agar misalkan impairment-nya itu dibagi secara adil sesuai dengan manfaat setiap UPK. Nah, UPK itu kan harus konsisten, kecuali dia tuh ada perubahan struktural. Nah, tujuan dari kekonsistenan ini tuh menjaga keterbandingan dan juga mencegah manipulasi impairment. Next slide. Nah, selanjutnya terkait jumlah terpulihkan dan jumlah tercatat UPK. Jumlah terpulihkan unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasil kas yang dikurangi dengan biaya pelepasan dari nilai pakainya. Nah, jumlah tercatat UPK ini mencakup aset yang dapat diatribusikan langsung atau dialokasikan secara rasional dan konsisten, yang dimana jumlah tercatat unit penghasil kas itu mencakup jumlah-jumlah dari aset yang diatribusikan dan tidak mencakup jumlah tercatat dari setiap liabilitas yang telah diakui, kecuali kalau misalkan jumlah terpulihkan UPK ini nggak bisa menentuin apakah dia tuh mempertimbangkan liabilitas tersebut atau enggak. Nah, hal ini tuh karena nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai dari unit penghasil kas itu ditetapkan dengan mengecualikan arus kas yang berkaitan dengan aset yang bukan merupakan bagian dari UPK dan juga liabilitas yang telah diakui. Next. Nah, kalau misalkan UPK itu mengalami penurunan nilai, kerugiannya itu harus dialokasikan pertama kali ke goodwill, lalu nanti sisanya baru ke aset lain secara proporsional. Namun kalau misalkan aset itu nggak boleh turun melebihi nilai tertinggi antara fair value, value in use, atau batas minimum sesuai standar lain. Nah, kalau misalkan ada perubahan kondisi, maka recoverable amount itu harus dihitung ulang. Nah, pengujian UPK ini dilakukan karena nilai arus kas itu dihasilkan oleh kelompok aset yang saling bergantung. Selanjutnya terkait goodwill. Apa sih itu goodwill? Nah, goodwill itu tuh muncul dari kombinasi bisnis wajib yang dialokasikan ke satu atau lebih unit penghasil kas. Nah, goodwill ini tuh mencerminkan terkait sinergi, reputasi, loyalitas pelanggan, pengalaman karyawan, dan juga sistem dan brand yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah. Nah, goodwill itu nggak menghasilkan arus kas secara mandiri, sehingga goodwill itu nggak bisa diuji secara individual. Next. Nah,
alokasi goodwill ke UPK. Prinsip umum alokasi goodwill itu di mana goodwill itu harus dialokasikan ke UPK atau kelompok UPK. Yang pertama itu diperkirakan menerima manfaat terbesar dari sinergi kombinasi bisnis. Dan yang kedua itu mewakili level terkecil dalam organisasi di mana goodwill itu dapat dipantau. Dan yang ketiga itu tidak boleh lebih besar dari segmen operasi PSAK 5. Nah, alokasi goodwill ini nantinya akan mempengaruhi seberapa besar rugi penurunan nilai di masa depan. Nah, yang pertama itu kan level terendah yang dipantau manajemen, yang dimana goodwill itu dialokasikan ke UPK pada tingkat paling rendah dalam entitas yang dikelola atau dipantau oleh manajemen dan juga bukan lebih besar dari segmen operasi. Yang artinya level alokasi ini tuh harus cukup kecil untuk mencerminkan arus kas yang benar-benar terkait dengan goodwill. Tapi ini tuh nggak boleh terlalu luas, misalnya seluruh perusahaan yang dimana kecualinya itu manajemen yang biasanya memang memonitor kinerja goodwill pada level seluas itu. Dan dengan ini tuh impairment test nantinya akan lebih akurat karena sesuai dengan struktur internal perusahaan. Next. Nah, goodwill itu nggak dapat diuji secara individual. Nah, karena goodwill itu nggak bisa menghasilkan arus kas sendiri, sehingga goodwill itu nggak pernah tuh diuji sendiri dan juga tapi dia tuh diuji sebagai bagian dari UPK dari goodwill dialokasikan. Artinya itu nantinya tidak akan ada impairment goodwill individual dan juga penurunan nilai itu harus dianalisis pada keseluruhan UPK tempat goodwill berada. Selanjutnya itu wajib impairment setiap tahun. Nah, UPK yang memiliki goodwill itu tuh harus dan juga wajib untuk melakukan pengujian penurunan nilai setidaknya itu sekali setahun atau annual impairment test yang meskipun tidak ada indikasi penurunan nilai. Tujuannya itu mencegah perusahaan itu untuk menyembunyikan kerugian dengan menunda pengujian, yang dimana pengujian itu bisa dilakukan kapan aja dalam tahun buku, tapi harus konsisten waktunya dari tahun ke tahun. Next. Nah, selanjutnya terkait kerugian penurunan nilai goodwill tidak bisa dibalik. Nah, kalau misalkan goodwill ini mengalami penurunan nilai, rugi tersebut itu akan bersifat permanen, terus dia juga nggak bisa dipulihkan atau no reversal, meskipun kondisi ekonomi membaik di kemudian hari. Kenapa ini bisa terjadi? Karena goodwill itu adalah nilai residu yang tidak dapat diukur secara langsung, sehingga dia tuh nggak boleh dinaikkan kembali berdasarkan asumsi atau estimasi. Nah, yang selanjutnya itu konsistensi dalam alokasi goodwill. Nah, perusahaan itu harus menggunakan metode alokasi goodwill yang konsisten setiap periodenya, kecuali struktur operasi perusahaan itu berubah secara signifikan. Artinya, perusahaan itu nggak boleh memindah-mindahkan goodwill antar UPK hanya untuk memanipulasi hasil impairment-nya. Dan konsistensi ini penting untuk menjaga keterbandingan antar periode. Next. Nah, selanjutnya terkait revisi alokasi jika terjadi perubahan struktur. Kalau misalkan perusahaan itu melakukan restrukturasi organisasi, merger antar segmen, penggabungan UPK, ataupun perubahan cara manajemen memantau operasi, maka alokasi goodwill ini harus disesuaikan mengikuti dengan struktur yang baru. Selanjutnya itu alokasi goodwill itu awalnya itu tidak dapat dialokasikan. Jadi kalau misalkan saat akuisisi perusahaan itu nggak mampu mengalokasikan goodwill ke UPK secara tepat, maka perusahaan itu boleh menunda alokasi sementara, tapi mereka tuh harus segera mengalokasikannya begitu informasi yang diperlukan itu tersedia. Jadi intinya goodwill itu nggak boleh terus-terusan menggantung pada tanpa adanya alokasi. Next. Baik, selanjutnya itu ada pengujian unit penghasil kas dengan goodwill untuk penurunan nilai. Jadi ada uji penurunan nilai untuk unit yang belum dialokasikan ke goodwill. Jika goodwill terkait unit penghasil kas atau UPK tapi belum dialokasikan, maka UPK harus diuji saat ada indikasi penurunan nilai, yaitu dengan membandingkan jumlah tercatat UPK tanpa goodwill dengan jumlah terpulihkan. Nah, jika jumlah tercatatnya itu lebih besar dari jumlah terpulihkan, maka rugi penurunan nilai itu diakui. Lalu ada UPK berisi aset tak berwujud yang belum dapat digunakan. Jika UPK mengandung aset tak berwujud berumur tak terbatas atau belum dapat digunakan, maka UPK wajib diuji setiap tahun, bukan hanya saat ada indikasi. Selanjutnya, pada UPK yang sudah menerima alokasi goodwill. Nah, UPK yang mendapat alokasi goodwill harus diuji setiap tahun. Jika ada indikasi penurunan nilai, maka lakukan uji kembali.
dengan membandingkan jumlah tercatat UPK termasuk goodwill dengan jumlah terpulihkan. Nah, jika jumlah tercatatnya itu lebih besar dari jumlah terpulihkan, maka rugi penurunan nilai diakui. Namun, jika jumlah tercatatnya lebih kecil dari jumlah terpulihkan, maka tidak ada penurunan nilai. Nah, selanjutnya itu ada waktu pengujian penurunan nilai. Pertama itu ada waktu pengujian tahunan. Nah, pengujian penurunan nilai tahunan untuk unit penghasil kas dengan alokasi goodwill harus dilakukan pada waktu yang sama setiap tahun. UPK berbeda, boleh diuji pada tanggal berbeda. Nah, jika goodwill berasal dari beberapa kombinasi bisnis dalam tahun berjalan, maka uji sebelum akhir periode tahunan. Selanjutnya, selanjutnya itu ada UPK mengandung goodwill dalam kelompok UPK. Jika unit penghasil kas merupakan bagian dari kelompok unit penghasil kas yang menerima goodwill, maka UPK individu diuji bersamaan dengan kelompok UPK yang mengandung goodwill. Tidak diuji terpisah sebelum kelompok UPK diuji. Selanjutnya itu urutan pengujian penurunan nilai jika ada goodwill. Jika UPK dengan goodwill menunjukkan indikasi penurunan nilai pada aset tertentu, maka entitas harus menguji aset individual terlebih dahulu. Nah, jika aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka rugi penurunan nilai atas aset dicatat lebih dulu. Baru setelah itu, entitas melakukan uji penurunan nilai untuk UPK yang mengandung goodwill. Nah, jika terdapat indikasi penurunan nilai pada UPK yang berada dalam kelompok UPK yang mengandung goodwill, maka entitas mengujinya secara berurutan. Yang pertama itu uji UPK untuk unit individu terlebih dahulu. Lalu yang kedua, jika UPK mengalami penurunan nilai, maka diakui rugi penurunan nilai. Setelah itu baru uji kelompok UPK yang menerima alokasi goodwill. Selanjutnya itu penggunaan penghitungan jumlah terpulihkan terkini. Nah, kapan perhitungan jumlah terpulihkan sebelumnya boleh digunakan kembali? Yaitu hanya jika semua kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, tidak ada perubahan signifikan pada aset dan liabilitas UPK, yaitu struktur aset dan liabilitas UPK masih sama seperti saat perhitungan sebelumnya. Nah, yang kedua itu jumlah terpulihkan sebelumnya jauh di atas jumlah tercatat. Jadi margin selisihnya substansial itu sehingga hasil sebelumnya masih relevan. Yang ketiga itu tidak ada kejadian baru yang membuat jumlah terpulihkan turun. Jadi analisis atas kondisi terbaru menunjukkan bahwa sangat kecil kemungkinan jumlah terpulihkan saat ini lebih rendah dari jumlah tercatat saat ini. Selanjutnya itu ada aset korporasi. Jadi, aset yang digunakan oleh kelompok atau unit atau divisi bukan hanya satu UPK. Contohnya itu bangunan kantor pusat, peralatan EDP, atau electronic data processing, atau pusat penelitian R&D Center. Struktur organisasi entitas menentukan apakah suatu aset tergolong aset korporat. Artinya, penilaian bergantung pada bagaimana entitas mengelola dan menggunakan aset tersebut di berbagai unit. Nah, karakteristik utama aset korporat itu, yang pertama tidak menghasilkan arus kas masuk sendiri, jadi harus digabung dengan UPK lain. Yang kedua, jumlah tercatatnya itu tidak dapat sepenuhnya dialokasikan ke satu UPK tertentu. Yang ketiga itu mendukung beberapa UPK sekaligus, bukan satu unit saja. Selanjutnya itu ada penurunan nilai aset korporat. Jadi, aset korporat itu tidak menghasilkan arus kas terpisah. Jumlah terpulihkannya tidak bisa dihitung secara individual kecuali jika aset akan dijual oleh manajemen. Selanjutnya, jika ada indikasi penurunan nilai aset korporat, perhitungan jumlah terpulihkan dilakukan pada tingkat unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang memakai aset tersebut dengan membandingkan jumlah terpulihkan UPK atau kelompok UPK, jumlah tercatat UPK atau kelompok UPK. Jika lebih rendah, maka rugi penurunan nilai diakui. Nah, selanjutnya itu uji penurunan nilai dan aset korporat. Jadi, entitas yang mengidentifikasi seluruh aset korporat yang terkait dengan
unit penghasil kas yang sedang diuji. Yang pertama itu, jika aset korporat dapat dialokasikan secara rasional dan konsisten. Jadi, alokasikan bagian aset korporat ke UPK dengan membandingkan jumlah tercatat UPK termasuk bagian aset korporat dengan jumlah terpulihkan UPK. Jika jumlah tercatat lebih besar, maka akui rugi penurunan nilai. Nah, yang kedua itu jika aset korporat tidak dapat dialokasikan secara rasional dan konsisten. Yang pertama itu caranya, uji UPK terlebih dahulu dengan membandingkan jumlah tercatat UPK tanpa aset korporat dengan jumlah terpulihkan UPK. Akui rugi penurunan nilai jika ada. Selanjutnya. Yang kedua itu tentukan kelompok UPK terkecil, yaitu kelompok UPK terkecil yang mencakup UPK tersebut dan memungkinkan alokasi aset korporat secara nasional. Yang ketiga itu uji kelompok UPK dengan membandingkan jumlah tercatat kelompok UPK termasuk alokasi aset korporat dengan jumlah terpulihkan kelompok UPK. Nah, jika lebih besar, maka akui rugi penurunan nilai. Lalu ada rugi penurunan nilai unit penghasil kas. Rugi penurunan nilai diakui oleh unit penghasil kas hanya jika recoverable amount atau jumlah terpulihkan itu lebih kecil dibanding carrying amount atau jumlah tercatat UPK. Nah, urutan alokasi rugi penurunan nilai itu yang pertama ada goodwill. Itu rugi penurunan nilai pertama kali dipakai untuk mengurangi goodwill yang dialokasikan pada UPK. Yang kedua itu aset lain dalam UPK. Jadi, sisa rugi dialokasikan secara prorata kepada aset lain berdasarkan jumlah tercatat masing-masing aset. Selanjutnya, itu ada batasan dalam mengurangi jumlah tercatat aset. Nah, saat membagi rugi penurunan nilai ke aset, jumlah tercatat setiap aset tidak boleh dikurangi di bawah batas. Yang pertama, nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau jika dapat diukur. Yang kedua itu nilai pakai atau jika dapat ditentukan. Yang ketiga itu 0. Nah, jika alokasi rugi menyebabkan aset turun di bawah batas tersebut, maka sisa rugi dialihkan ke aset lain dalam UPK dan dibagi prorata. Lalu ada alokasi rugi penurunan nilai secara arbiter. Jika tidak praktis menentukan jumlah terpulihkan setiap aset individual dalam UPK, maka rugi penurunan nilai dialokasikan secara arbiter kecuali goodwill. Nah, karena seluruh aset dalam UPK bekerja sama secara bersama itu untuk menghasilkan arus kas, jadi intinya alokasi itu dilakukan pada unit bukan aset individu. Selanjutnya, jumlah terpulihkan aset individual tidak dapat ditentukan. Nah, jika jumlah terpulihkan aset individual tidak dapat ditentukan, maka yang pertama itu, rugi penurunan nilai diakui jika jumlah tercatat aset lebih besar dari nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau jumlah yang dihasilkan dari alokasi rugi penurunan nilai. Jadi dipilihnya itu yang lebih tinggi. Nah, yang kedua itu tidak diakui rugi penurunan nilai jika UPK tidak mengalami penurunan nilai. Walaupun nilai wajar aset itu lebih kecil dari jumlah tercatat, maka rugi penilaian itu tidak diakui. Nah, selama UPK tidak mengalami impairment, maka aset juga tidak impaired. Lalu ada pengakuan liabilitas atas sisa rugi penurunan nilai. Nah, setelah rugi penurunan nilai dialokasikan ke goodwill dan aset lain secara prorata, liabilitas hanya diakui jika PSAK lain mewajibkan pengakuan liabilitas tersebut. Artinya, PSAK 48 tidak otomatis membuat entitas mencatat liabilitas tambahan. Nah, liabilitas itu hanya muncul jika ada standar lain yang mensyaratkannya. Selanjutnya.
Oke, selanjutnya itu kita masuk ke pembalikan rugi penurunan nilai. Jadi di sini kita bahas dulu konsep dasarnya. Jadi di impairment itu bukan sesuatu yang sekali dicatat, itu langsung dilupain. Nah, PSAK 48 itu minta perusahaan buat selalu cek ulang setiap akhir periode pelaporan. Logikanya tuh jadi gini, kayak bisa aja nilai aset yang tadinya kita anggap turun, ternyata sekarang tuh udah membaik karena kondisinya berubah. Nah, kalau ada indikasi kayak gitu, perusahaan tuh wajib menghitung kembali jumlah terpulihkan supaya nilai aset itu tidak dicatat terlalu rendah. Jadi intinya, standar tuh mau mastiin kalau impairment itu benar-benar mencerminkan kondisi terbaru, jadi bukan cuma keputusan di masa lalu. Nah, lalu ada indikasi dari sumber eksternal. Kalau kita bicara tentang indikasi pemulihan dari luar perusahaan, biasanya tuh akan berkaitan dengan pasar atau ekonomi yang berubah. Nah, misalnya kayak harga pasar naik signifikan dari, tahun sebelumnya. Nah, itu kan jelas jadi sinyal kuat kalau nilai ekonominya itu meningkat. Atau mungkin sebelumnya suatu teknologi itu dianggap kurang relevan, tapi sekarang tuh justru digunain, secara luas. Nah, ini tuh bikin aset yang terkait teknologi itu punya nilai yang lebih tinggi. Belum lagi kalau suku bunga turun. Kita tuh jadi tahu kan kalau makin rendah suku bunga, nilai kini arus kas itu tuh masa depan makin lebih besar. Artinya nilai terpulihkannya itu bisa jadi naik. Jadi semua perubahan eksternal yang bikin asetnya itu kelihatan lebih berharga, itu perlu diperhatikan sebagai tanda kalau impairment lamanya itu mungkin udah nggak cocok lagi. Lalu selanjutnya itu ada indikasi dari sumber internal. Jadi di sisi lain itu tuh ada indikasi dari dalam perusahaannya. Kadang malah ada indikasi internal ini itu jadi lebih cepat terlihat. Misalnya perusahaan tuh ngubah cara memanfaatkan aset entah lewat penyesuaian operasional atau peningkatan efisiensi atau pengoptimalisasiin prosesnya mereka. Nah, dampaknya itu asetnya jadi ngasih manfaat lebih besar dari sebelumnya atau kinerja, aktualnya itu jauh lebih besar dari estimasi waktu impairment dicatat. Nah, kalau dulu diperkirakan arus kasnya itu anjlok, tapi kenyataannya tuh bakal stabil atau bahkan dia meningkat, itu tuh jadi indikasi kuat kalau nilai asetnya itu tuh udah membaik. Dengan kata lain, si indikasi internal ini menunjukkan bahwa aset itu tuh mungkin memberikan manfaat lebih baik daripada yang diperkirakan. Nah, langkah setelah indikasinya tuh ditemukan. Jadi, kalau udah muncul-muncul tanda-tanda tadi tuh, perusahaan nggak boleh asal membalik impairment. Ada proses yang harus diikutin. Jadi, yang pertama, perusahaan itu tuh harus menghitung ulang jumlah terpulihkan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, dari situ itu bisa kelihatan apakah nilai-nilai aset benar-benar tinggi dari nilai tercatat. Nah, kalau iya, pembalikannya tuh bisa dilakuin tapi dalam batasan tertentu. Nilai aset itu tuh nggak boleh melampaui nilai yang seharusnya. Kalau impairment itu nggak pernah dicatat. Nah, ini tuh penting supaya pencatatannya itu jadi nggak over optimis. Dan PSAK juga ngingetin kalau kondisi pasar yang membaik itu belum tentu memulihkan semua aset. Jadi perusahaan tuh harus mastiin peningkatan nilainya emang spesifik pada aset tersebut. Lalu ada batasan dan penegasan. Nah, di slide ini standarnya itu tuh dia mempertegas sikap konservatif yang emang harus diambil. Artinya, nggak semua kenaikan nilai itu otomatis dianggap sebagai pemulihan. Nah, peningkatan itu tuh harus jelas berasal dari perubahan estimasi aset itu sendiri. Dan ada catatan penting, kalau goodwill itu tuh nggak boleh dibalik. Jadi sekalipun perusahaan performanya tuh membaik setelah impairment, goodwill tetap tidak bisa dinaikkan lagi. Alasannya karena goodwill itu tuh sulit dipisahkan dari kinerja keseluruhan perusahaan. Sehingga kalau nilainya naik, itu tuh akan mencerminkan goodwill baru yang muncul secara internal dan goodwill internal itu nggak boleh diakui sebagai aset. Makanya standar menetapkan impairment atas goodwill itu sebagai penurunan yang permanen. Jadi pembalikan rugi itu cuma berlaku buat aset selain goodwill dan itu juga harus hati-hati. Nah, kenapa sih bisa terjadi pembalikan rugi? Jadi,
Alasannya itu tuh sederhana. Impairment itu bisa dihitung berdasarkan estimasi jasa potensial aset pada waktu tertentu. Nah, kalau ada beberapa waktu kemudian kondisi asetnya berubah, baik karena penggunaannya lebih optimal atau karena pasar membaik, maka estimasi itu tuh juga akan berubah. Nah, yang kita lihat di sini itu ada peningkatan jasa potensial, entah dari penggunaan atau dari penjualan. Nah, PSAK 48 nih ngasih contoh yang jelas di mana perubahan metode pengukuran jumlah terpulihkan, proyeksi arus kas yang membaik, tingkat diskonto yang turun, atau bahkan komponen nilai wajar yang naik. Intinya, pembalikan impairment itu tuh nggak tiba-tiba optimis, tapi karena ada bukti nyata kalau asetnya itu memberikan manfaat yang lebih besar daripada ketika impairment-nya tuh dihitung dulu. Nah, terus nilai pakai itu bisa lebih tinggi dari sebelumnya. PSAK 48 juga jelasin nih hal yang sering bikin bingung. Kenapa nilai pakai itu bisa naik? Cuma karena waktu berjalan. Nah, misalnya arus kas di masa depan tuh makin dekat. Jadi nilai sekarangnya tuh otomatis naik. Tapi PSAK tuh bilang kayak itu tuh bukan alasan buat balik impairment karena jasa potensial asetnya itu nggak berubah. Itu cuma efek matematis dari diskonto. Pembalikan impairment ini itu hanya boleh dilakukan kalau emang ada perubahan estimasi yang signifikan. Arus kasnya tuh jadi lebih besar dari yang diprediksi dulu atau kondisi pasar tuh berubah secara nyata. Dan walaupun jumlah terpulihkan udah naik, PSAK tuh kasih batas kerja. Nilai tercatat itu tuh setelah pembalikan nggak boleh melebihi nilai yang seharusnya kalau impairment tuh nggak pernah diakui. Jadi nggak boleh ada over recovery. Nah, lalu ada pembalikan rugi, penurunan nilai aset individual. Jadi kalau asetnya tuh diuji secara individual, prosesnya tuh lebih lurus. Jadi begitu jumlah terpulihkannya naik, nilai tercatatnya tuh bisa disesuaikan kembali, tapi masih harus dalam batas wajar. Nah, batas wajar itu apa? Batasnya itu adalah nilai tercatatnya tuh normal. Jadi nilai historis dikurangi akumulasi depresiasi atau amortisasi itu seandainya impairment nggak pernah terjadi. Kalau hasil pembalikan melewati batas itu, dia tuh akan dianggap sebagai revaluasi dan itu tunduk pada PSAK khusus jenis asetnya. Setelah dibalik, depresiasinya itu akan dihitung lagi berdasarkan nilai yang baru supaya alokasi manfaat ekonominya itu relevan sama kondisi terbaru. Lalu pembalikannya itu dicatat ke laba rugi. Jadi kalau nilai aset meningkat, kenaikannya itu dicatat sebagai pemulihan rugi dan langsung masuk ke laba rugi pada periode pembalikan. Pengecualiannya itu cuma untuk aset yang memakai model revaluasian. Dalam kasus itu, penyajiannya tuh mengikuti ketentuan PSAK 16. Jadi pemulihan bisa muncul sebagai surplus revaluasi di ekuitas, bukan cuma lewat laba rugi, tergantung perlakuan aset tersebut sebelumnya. Jadi setelah pembalikan dilakukan, nilai tercatat asetnya itu tuh berubah sehingga perhitungan depresiasi itu juga harus disesuaikan. Nah, penyusutan berikutnya itu dihitung dari nilai baru tersebut dan dialokasikan secara sistematis sepanjang sisa umur manfaat yang emang masih tersedia. Lalu ada pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas atau UPK. Jadi kalau asetnya itu nggak bisa diuji sendiri, kita masuk nih ke level UPK. Di sini pembalikan impairment itu dilakukan untuk unit sebagai satu kesatuan. Kalau jumlah terpulihkan UPK-nya itu meningkat, kenaikannya itu harus dialokasikan ke aset-aset di dalam unit tersebut. Jadi pembagiannya tuh secara prorata sesuai jumlah tercatat masing-masing aset, tapi goodwill itu tetap nggak boleh dibalik. Jadi nggak hanya itu, ada dua batasan nih yang harus dipatuhi sama setiap aset di dalam UPK. Dia tuh nggak boleh lebih tinggi dari jumlah terpulihkan aset itu sendiri, jadi kalau bisa dihitung, terus juga dia nggak boleh lebih tinggi dari nilai yang seharusnya kalau impairment itu nggak terjadi. Nah, dengan aturan ini, PSAK tuh mastiin pembalikan impairment pada tingkat UPK itu nggak membuat satu aset itu akan terlihat lebih tinggi dari nilai wajarnya. Lalu ada pembalikan rugi penurunan nilai bagi goodwill. Jadi kalau goodwill itu udah mengalami penurunan nilai, nilainya itu tuh nggak bisa dinaikkan kembali. Alasannya, peningkatan nilai di periode berikutnya itu biasanya mencerminkan goodwill baru yang timbul secara internal. Misalnya, reputasi atau sinergi yang berkembang dan elemen seperti ini itu tuh nggak boleh diakui sebagai aset. Karena itu, impairment pada goodwill biasanya diperlakukan sebagai penurunan yang sifatnya tuh permanen. Nah, lanjut kita masuk ke pengungkapan. Jadi, apa aja sih yang wajib itu diungkapkan? Jadi, untuk kelas aset,
perusahaan itu tuh harus menjelaskan rugi penurunan nilai yang terjadi, pembalikan rugi yang terjadi, dan kalau asetnya itu pakai model revaluasi, perubahan nilai yang masuk ke penghasilan komprehensif lain. Ini tuh biasanya dikaitin sama rekonsiliasi aset tetap atau aset tidak berwujud. Oke, next. Jadi kalau perusahaan itu melaporkan berdasarkan segmen. Jadi kalau perusahaan tuh pakai PSAK 5, artinya laporannya itu tuh harus dibagi per segmen operasi. Nah, maka impairment dan pembalikannya itu tuh harus dipetakan ke segmen yang relevan. Nah, ini tuh penting karena investor tuh bisa lihat segmen mana sih yang kinerjanya tuh membaik, memburuk, atau paling sensitif terhadap perubahan. Lalu ada pengungkapan untuk aset individual atau UPK. Jadi kalau impairment atau pembalikannya itu terjadi di aset tertentu atau UPK tertentu, transparansinya tuh makin tinggi. Jadi perusahaan itu wajib nyebut apa sih penyebabnya, terus berapa besar nilainya, aset atau unit apa yang terdampak, dan apakah perhitungannya itu tuh dilakukan dengan nilai wajar atau nilai pakai. Jadi kalau nilai wajar dipakai, itu tuh harus sebut level hierarki. Jadi ada level 1, 2, atau 3. Teknik penilaian dan asumsi. Jadi kuncinya itu kalau kita pakai nilai pakai, perusahaan tuh wajib menyebut tingkat diskonto. Nah, kalau goodwill-nya itu dialokasikan ke banyak UPK. Jadi di slide ini tuh kita bakal bahas kondisi ketika goodwill-nya itu tuh nggak ditempatin di satu UPK aja, tapi kesebar ke beberapa unit terkecil. Jadi walaupun masing-masing UPK tuh mungkin nggak signifikan, totalnya tuh bisa jadi material. Jadi PSAK tuh wajibin pengungkapan tambahan. Nah, perusahaan itu tuh harus menyampaikan total goodwill yang tersebar dan asumsi utama yang dipakai buat menilai seluruh kelompok UPK itu. Jadi tujuannya itu supaya pembaca laporan paham dasar perhitungan nilai terpulihkan, terutama karena penilaiannya itu tuh bergantung pada asumsi manajemen. Nah, selain itu, perusahaan juga harus ngejelasin gimana asumsi tersebut tuh ditentuin. Apakah dia berdasarkan pengalaman historis, data eksternal, atau kombinasi dari keduanya. Nah, PSAK juga meminta adanya analisis sensitivitas, yaitu menunjukkan seberapa besar perubahan kecil dalam asumsi yang bisa membuat nilai terpulihkan itu turun ke bawah nilai tercatat. Kalau ada goodwill yang masih belum dialokasikan ke UPK manapun, perusahaan tuh harus nyebutin jumlahnya dan ngejelasin alasan kenapa belum dialokasikan. Intinya, PSAK-nya tuh mau mastiin transparansi penuh karena goodwill itu sifatnya subjektif dan rawan dimanipulasi. Lalu kalau kita tuh pakai perhitungan tahun sebelumnya, jadi PSAK itu tuh dia memungkinkan perusahaan pakai kembali perhitungan nilai terpulihkan dari tahun sebelumnya kalau kondisi tahun berjalan itu nggak berubah secara signifikan. Jadi perusahaan itu nggak perlu menghitung ulang impairment dari awal selama asumsi dan indikatornya itu masih valid. Tapi, kalau kita milih opsi ini, perusahaan tuh tetap wajib ngungkapin secara eksplisit bahwa perhitungan lama itu dipakai lagi, serta memastikan semua pengungkapan yang diwajibkan PSAK 48 dari paragraf 134 sampai 135 itu tetap disampaikan. Nah, ini tuh buat jaga transparansi supaya pengguna laporan itu paham bahwa basis perhitungan itu tuh nggak diperbarui tetapi dianggap masih relevan. Oke, next di sini kita bakal bahas fokus pengungkapan untuk CGU yang mengandung goodwill. Jadi kalau CGU memiliki goodwill atau aset tak berwujud umur tak terbatas dalam jumlah yang signifikan, perusahaan tuh wajib ngasih penjelasan tambahan. Intinya laporan keuangan itu tuh harus nunjukin berapa besar sih alokasi aset tersebut dan gimana jumlah terpulihkannya itu tuh dihitung. Terus juga asumsi apa aja sih yang mendasari pengukurannya. Nah, di sini tuh ada informasi dasar yang wajib diungkap. Yang dimana untuk setiap CGU yang material, perusahaan tuh perlu menyampaikan jumlah goodwill yang dialokasikan, jumlah aset tak terwujud umur tak terbatas yang dialokasikan, dasar pengukuran jumlah terpulihkan, apakah memakai value in use atau fair value less cost of disposal. Nah, ini mastiin pengguna laporan itu memahami pendekatan yang digunakan. Oke, next. Jadi, jika perusahaannya itu menggunakan pendekatan nilai pakai. Jadi kalau perusahaan pakai value in use, pengungkapan itu otomatis lebih detail karena prosesnya itu dia berbasis proyeksi. Dia tuh
berbasis proyeksinya tuh ke depan, bukan cuma harga pasar. Nah, PSAK itu mau mastiin kalau proyeksi ini tuh lebih realistis. Jadi ada 4 kelompok penting. Yang pertama itu ada asumsi utama arus kas yang dipakai. Jadi pertumbuhan pendapatan, margin laba, tingkat utilitas kapasitas, dan juga sebagainya. Lalu penjelasan bagaimana manajemen asumsi tersebut. Apakah dia tuh berdasarkan data historis, tren industri, atau judgement internal. Periode proyeksi dan alasan jika lebih dari 5 tahun, karena makin panjang periode itu makin besar ketidakpastiannya. Lalu tingkat pertumbuhan jangka panjang dan tingkat diskonto yang digunakan. Jadi intinya dia tuh bantu untuk menilai apakah estimasi perusahaan tuh konservatif, moderat, atau terlalu optimis. Nah, terus kalau si pengujiannya tuh pakai fair value less cost of disposal. Jadi, untuk pendekatan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, pengungkapan itu tuh agak beda karena basisnya itu ya harga pasar. Jadi, PSAK tuh ingin perusahaan menjelaskan teknik penilaian yang digunakan, misalnya kayak metode pasar, transaksional, atau discount cash flow. Lalu asumsi utama yang jadi dasar teknik tersebut, lalu bagaimana manajemen menentukan angka asumsi itu, kayak pakai data eksternal atau berdasarkan judgement. Lalu level hierarki yang wajar, itu kayak level 1, 2, atau 3 untuk nunjukin berapa observable data yang digunakan. Kalau perusahaannya itu ngubah teknik penilaian dari tahun lalu, perubahan itu juga harus dijelasin lengkap dengan alasannya. Jadi misal kalau penilaian tuh pakai DCF, maka periode arus kas, tingkat pertumbuhan, dan diskonnya itu tuh wajib diungkap. Lalu yang berikutnya, itu kalau perubahan asumsi bisa memicu impairment. Jadi PSAK 48 tuh kayak minta perusahaan buat jelasin sensitivitas ketika perubahan kecil dalam asumsi utama itu bisa nyebabin jumlah terpulihkan jatuh menjadi sama atau bahkan lebih rendah dari nilai tercatat. Nah, pengungkapan ini tuh penting buat ngukur riskiness dari CGU tersebut. Yang harus diperhatikan itu berapa selisih antara jumlah terpulihkan dan nilai tercatat aset saat ini, lalu nilai yang dipakai untuk asumsi utama, dan seberapa besar sih perubahan pada asumsi itu, yang nantinya akan membuat nilai terpulihkan itu turun sampai titik kritis. Nah, dengan informasi ini, si pembaca laporan tuh bisa nilai seberapa dekat CGU tersebut dari potensi impairment. Lalu kalau goodwill-nya tuh dialokasikan ke banyak CGU. Jadi kalau goodwill atau aset tak berwujud umur tak terbatas itu dia nyebar ke banyak CGU yang masing-masing nilai unitnya kecil, PSAK tuh tetap wajibin perusahaan buat mengungkap jumlah gabungan alokasinya. Nah, pengungkapan ini itu wajib kalau total gabungan nilai signifikan dan memakai asumsi utama yang sama. Jadi dalam kasus ini, perusahaan tuh harus ngejelasin total goodwill dan aset tak berwujud yang dialokasikan. Lalu asumsi utama yang menjadi dasar penilaian dan gimana manajemen menetapkan nilai asumsi tersebut. Selain itu, perusahaan juga harus nunjukin sensitivitas apakah sih perubahan kecil pada asumsinya itu bisa bikin jumlah terpulihkan lebih rendah dari nilai tercatat gabungan CGU. Nah, yang terakhir, itu ketika perhitungan tahun sebelumnya itu dipakai lagi. Jadi yang terakhir standar ini dia ngasih peluang untuk menggunakan kembali perhitungan nilai terpulihkan dari periode sebelumnya. Selama kondisi aset dan lingkungan bisnis itu berubahnya nggak signifikan. Jadi kalau meskipun kita pakai perhitungan lama, perusahaan tuh tetap wajib ngasih pengungkapan lengkap. Yang tadi udah dibahas di paragraf 134 sampai 135, artinya seluruh asumsi, teknik penilaian, periode proyeksi, sampai sensitivitasnya itu tetap harus muncul. Kayak biasa, tujuannya tuh tetap sama buat jaga transparansi dan mastiin impairment testing itu bisa dievaluasi sama pihak eksternal. Oke, sekian dari presentasi kami mengenai PSAK 48, yaitu penurunan nilai aset. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir dan juga memahami materi ini. Semoga materi yang kita sampaikan bisa kalian pahami, dan terima kasih untuk Bu Silvi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan mengenai PSAK 48 penurunan nilai aset. Kurang lebih sekian pemaparan materi ini. Terima kasih. Izin.